Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat yang sama, ia berkonsentrasi untuk merasakan hubungan antara Hao Wei dan dirinya sendiri. Karena itu adalah hal yang paling penting. Jika kontrak darah tidak terhambat, dia bisa terus menjelajah tanpa perlu khawatir tentang apapun. Berdasarkan perkiraan Long Hao Shen, dia sudah menempuh lebih dari 2000 meter dalam 2 jam terakhir. Tiba di ketinggian yang sama sekali berbeda dengan ketinggian gunung dari sebelumnya, dia akhirnya bisa dianggap sudah berada di bawah tanah. Dan dia menemukan, bahwa semakin dia maju untuk turun ke bawah, akan semakin lebar celahnya. Pada aspek ini, gua gelap ini seperti lubang tanpa dasar. Suara mendesis jelas menjadi lebih kuat lagu, dan juga intensitasnya. Karena pemahamannya tentang misteri Ripples of Light agak baik, Long Hao Shen menemukan setelah pengamatan yang cermatnya, bahwa getaran gelombang suara itu akan mempercepat, ketika suara mendesis yang keras memperoleh kekuatannya. Mencoba untuk meningkatkan frekuensi getaran dari energi spiritual Holy Mantle miliknya sendiri, ia segera merasakan bahwa konsumsi energi spiritualnya, itu tidak hanya akan meningkat secara substansial, tetapi juga, meningkatkan frekuensi akan menjadi semakin sulit ketika energi itu meningkat. Ini karena budidayanya tidak mencukupi. Bahkan jika Long Hao Shen tidak mengujinya, dia yakin bahwa semakin cepat frekuensinya, semakin kuat kekuatan ofensif riak cahaya tersebut. Itu dapat dikatakan, bahwa kemampuan ini akan menguat seiring dengan kultivasinya sendiri. Dia saat ini sangat puas. Selama perjalanan di dalam wilayah iblis ini, pasukannya sudah mendapatkan cukup banyak keuntungan. Bahkan jika mereka tidak berhasil menyelesaikan misi pada akhirnya, tidak akan ada kerugian dari upaya tersebut. Jika dia menemukan bahaya, dua pasukan pemburu iblis tidak akan bisa melawan, mereka hanya akan mundur. Keselamatan adalah prioritas utama mereka. Selain itu, selama dia bisa menyimpan rekaman gambar pada permata mereka, itu akan berfungsi sebagai bukti dalam meyakinkan rekan setimnya tentang bahayanya. Saat ia mencoba untuk memperdalam pemahamannya tentang riak cahaya lebih jauh lagi, Long Hao Shen menolak ancaman yang dibawa oleh suara-suara mendesis ini. Energi spiritualnya sendiri hampir habis setengah, dia sepenuhnya yakin, bahwa tiba pada titik saat ini, tidak akan mungkin tanpa tingkat kultivasi pada tingkat kelima atau lebih tinggi, apalagi untuk terus maju ke dalam. Paling-paling, seseorang dengan kultivasi pada tingkat ke-6 akan dapat memblokir bahaya udara, dengan mengandalkan energi spiritualnya sendiri, dan mengurangi kecepatan jatuhnya secara luas. Pada saat yang sama, pembukaan lubang spiritual pada tingkat ke-6, itu akan membuatnya jauh lebih mudah untuk memulihkan energi spiritualnya. Suara mendesis terdengar sekali lagi, dan Long Hao Shen mengkonfirmasi keselamatannya sendiri dengan mengirim pesan kepada Hao Wei. Bertindak dengan hati-hati, ia kemudian duduk, dan berusaha keras untuk memulihkan energi spiritualnya di tempat ini, yang hampir tanpa esensi cahaya. Di gua yang berbahaya dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui ini, secara alami lebih baik berhati-hati. Long Hao Shen juga menemukan, bahwa karena esensi cahaya di sekitarnya tipis, tungku sein spiritual dalam dirinya berputar pada kecepatan yang jauh lebih lambat, dan seolah-olah mencoba beradaptasi dengan lingkungan ini. Dalam kapasitas Long Hao Shen sebagai Scion of Light, selama esensi cahaya hadir di dunia eksternal, tidak peduli bagaimana ia mengolahnya, esensi cahaya masih tetap tak akan ada habis-habisnya. Kali ini, adalah pertama kalinya ia berkultivasi di tempat yang begitu miskin esensi cahaya, namun, energi spiritual tubuhnya masih terus berputar, dengan tungku sein spiritual sebagai pusatnya. Jika tingkat kultivasi Long Hao Shen sudah mencukupi, proses ini secara bertahap akan memberinya pemahaman tentang misteri halus dari rongga spiritual. Tapi sayangnya, kultivasinya saat ini jelas jauh dari kats cukup. Namun, perubahan yang tidak jelas dihasilkan dalam rotasi dari tungku sein spiritualnya, dan itu selangkah lebih dekat untuk memperoleh kemampuan baru. Energi spiritual melewatinya seperti memasuki entitas pada fisiknya, dan mengalir melaluinya ketika ia tumbuh lebih besar. Ini adalah satu-satunya metode Long Hao Shen saat ini untuk mengisi energi spiritualnya sendiri.
Tidak dapat menyerap esensi cahaya dari dunia luar, penggunaan Yating saat ini adalah untuk membantu Long Hao Shen dengan secara akurat, dan mengendalikan rotasi esensi cahaya di dalam tubuhnya. Dengan kehadirannya, Long Hao Shen tidak perlu khawatir kehilangan kontrolnya, karena dia hanya perlu pemikiran untuk mendapatkan kontrol yang sangat bagus. Perlahan-lahan, Long Hao Shen memasuki keadaan meditasi, terlepas dari jenis tempat apa dia berada. Faktanya, bahwa dia berhasil tetap fokus untuk menyelesaikan ini tanpa gangguan, itu menunjukkan betapa murni hatinya. Tungku Sein spiritual asli itu seperti sebuah kapal, diam-diam membantu Long Hao Shen menghasilkan energi spiritual cairnya. Tapi sekarang, ia melakukan peran operator yang tidak terputus, beralih dari peran sebelumnya sebagai kapal untuk mendapatkan yang lebih penting. Dari keadaan sebelumnya yang hanya sebagai kuali kecil berkaki 3, yang hanya membantunya mendapatkan pengetahuan tentang energi spiritual, dan saat ini ia mulai mengambil peran penting. Energi spiritual cair yang ditarik oleh tungku spiritual ini berputar di sekitarnya, kemudian secara bertahap menyusut dalam ukuran sampai mencapai keadaan cair. Dan bahkan memberi Long Hao Shen perasaan untuk meraba-raba kekuatannya. Long Hao Shen saat ini melakukan yang terbaik untuk tetap dalam kondisi pikiran yang mantap, sambil memusatkan pikirannya pada tungku spiritual Sein-nya, dan merasakan tungku spiritual Sein dalam keadaan meditasinya di tempat yang aneh ini, di mana ia tidak dapat menyerap esensi cahaya. Ini jelas merupakan metode yang sangat cerdas, mereproduksi proses saat tungku spiritual Sein telah menghasilkan energi spiritual cair dalam dirinya untuk pertama kalinya. Dengan kapasitas mentalnya yang kuat, dia dapat merasakan sebagian besar perubahan dalam tungku Sein spiritualnya, dan menemukan bahwa energi spiritual cair di dalamnya secara tak terduga telah terkompresi. Sederhananya, seolah-olah setiap tetes energi spiritual cair pada tungku spiritualnya, telah secara paksa dibagi menjadi dua sebelum perlahan-lahan mengembang dengan menyerap energi yang datang dari dunia luar. Meskipun Long Hao Shen hanya memulihkan energi spiritual tubuhnya, itu masih dengan proses yang sama, yang menyerap esensi cahaya eksternal seperti biasa. Jadi, di mana perubahan saat ini pada tungku Sein spiritual ini berasal? Untuk alasan apa, ia dapat membuat kemajuan baru dalam menangani esensi cahaya? Beberapa peluang hanya dimaksudkan untuk ditemukan oleh mereka yang bisa merasakannya, dan menjadi orang seperti itu, Long Hao Shen dengan cepat mulai memecahkan misteri ini. Keadaan ganjil yang melibatkan energi spiritualnya ini, secara tak terduga datang dari jenis energi lain yang ada di gua yang gelap ini. Ini, gumam Long Hao Shen. Long Hao Shen merasakan jantungnya bergetar hebat, ketika beberapa kata yang diceritakan ayahnya langsung terlintas di benaknya. Untuk panggilan apapun Yeseng dimulai dari tingkat kelima dan seterusnya, dan pada setiap langkahnya, itu akan mewakili daerah aliran sungai yang sangat luas. Perbedaan antara tingkat keempat dan tingkat kelima adalah energi spiritual cair, sedangkan perbedaan dari tingkat kelima dan tingkat keenam terletak pada rongga spiritual. Hanya ketika seseorang membentuk rongga spiritualnya, dia bisa disebut sebagai memiliki kekuatan besar yang nyata. Itu karena rongga spiritual akan meningkatkan pertarungannya, dan juga kemampuan bertahan lebih dari sebelumnya. Untuk Long Hao Shen, dua orang yang paling mempengaruhinya sejak dia mulai berkultivasi, adalah Long Xingyu dan Ye Hua. Sebelum mencapai tingkat kelima, jika kita menempatkan ketanyaannya, bahwa Long Xingyu memberinya tungku Sein spiritual, Ye Hua sebenarnya lebih membantu Long Hao Shen daripada ayahnya sendiri. Karena kurangnya pada bakat bawaannya, Ye Hua menaruh semua upayanya untuk meneliti tingkat kultivasi yang lebih rendah, dan memberikan Long Hao Shen jalan yang lebih optimal untuk diikuti. Ini adalah alasan mengapa Long Hao Shen berhasil maju begitu cepat, dan mendapatkan pemahaman tentang teknik peringkat yang lebih rendah, serta aspek strategis dari medan perang yang jauh melebihi norma. Namun pada akhirnya, penelitian Ye Hua masih sangat terbatas. Ia, bagaimanapun juga, telah dibatasi oleh pangkatnya sebagai ksatria bumi. Hanya setelah dibagikan bakat bawaan Long Hao Shen, ia berhasil menembus ke tingkat seorang Radiant Knight. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan seorang ksatria suci seperti Long Xingyu pada aspek ini? Apa yang Long Xingyu sampaikan pada Long Hao Shen, itu adalah pengalamannya sebelumnya. Itu tidak sedetail pelajaran Ye Hua, tapi itu memberi Long Hao Shen pedoman keseluruhan pada kultivasi dari yang lebih rendah, hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
Rongga spiritual memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah untuk memperkuat kecepatan pemulihan energi spiritual. Selama kamu memilikinya, kamu tidak perlu bermeditasi dengan susah payah. Bahkan dengan bernapas secara bertahap, itu akan mengembalikan energi spiritual dalam tubuh kamu. Alasan utama mengapa orang berkekuatan besar dapat bertahan begitu lama di medan perang adalah, itu karena utilitas penting dari rongga spiritual ini. Namun, kamu tidak boleh mengabaikan penggunaan lain yang mereka miliki, yaitu kemampuan mengubah semua jenis energi, yang terletak di lingkungan apapun, dan menjadi energi yang sama dengan yang kamu gunakan. Dua kegunaan ini akan memungkinkan setiap pejuang untuk mempertahankan kekuatan tempurnya, di lingkungan manapun mereka berada, untuk meningkatkan kelangsungan hidup mereka di medan perang. Ucap Long Xingyu. Kata-kata Long Xingyu adalah sesuatu yang Long Haoshen ingat dengan sempurna. Dan situasi pada saat ini, itu sama persis seperti yang dikatakan kepadanya. Di tempat yang gelap ini, Tungku Sein spiritual secara mengejutkan telah memperoleh utilitas kedua dari rongga spiritual. Meskipun kemampuan kedua ini agak kurang dengan yang pertama, itu adalah apa yang paling dibutuhkan Long Haoshen dalam situasi saat ini. Long Haoshen memusatkan perhatiannya sepenuhnya untuk memulihkan energi spiritualnya secara bertahap. Situasi ini sangat jarang terjadi. Dia dengan jelas mengerti, bahwa kesulitan mengembun rongga spiritual, itu jauh melampaui kesulitan mencapai tingkat untuk menghasilkan energi spiritual cair. Sangat beruntung bahwa Tungku Spiritual Sein memberinya kesempatan ini, dan membantunya memperdalam pemahamannya pada saat seperti itu. Dalam waktu dekat, ketika dia benar-benar harus memadatkan rongga spiritualnya, waktu yang dia butuhkan untuk menembus kemacetan akan sangat berkurang. Lebih jauh lagi, perubahan saat ini dalam Tungku Sein spiritual tampak seperti awal dari evolusi keduanya. Perubahan mendasar seringkali terjadi berturut-turut, dan Long Haoshen punya alasan lain untuk tetap berkonsentrasi secara penuh. Itu adalah kenyataannya, bahwa keadaan saat ini, Tungku Sein spiritual sangat bermanfaat bagi Blue Rain Hibiscus of Light, dan juga Light Elemental Fiery Yating. Dalam seumur hidup seseorang, kesempatan semacam ini benar-benar sangat sulit untuk didapat. Long Haoshen duduk di sana selama 2 jam penuh. Mengalami serangkaian suara mendesis secara berurutan sebelum memulihkan energi spiritualnya, ia tidak perlu memberikan lebih banyak energi spiritual kepada mantel suci, dan ia tetap dalam kondisi meditasi yang terfokus. Pada saat Tungku Sein spiritual berhasil berputar tanpa kendala, dia akhirnya terbangun dari keadaan ini. Berdiri dengan enggan, Long Haoshen segera menyampaikan pesan keselamatannya ke Hao Yue. Jika dia sendirian, dia bahkan akan bersedia untuk duduk jauh lebih lama, dan menggunakan berbagai metode untuk mengkonsumsi energi spiritualnya. Untuk orang lain, kesempatan langka dalam berkultivasi. Itu akan benar-benar menjadi sesuatu yang membutuhkan keberanian untuk ditinggalkan. Tetapi untuk Long Haoshen, itu akan keluar dari pertanyaan, karena dia masih memiliki rekan setimnya yang sedang menunggunya di luar. Wilayah iblis itu jauh dari kata aman, jadi dia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Di saat hari pertama Yehua menyampaikan ilmunya sebagai Night Guardian, dia menekankan kata-kata ini kepadanya. Tanggung jawab adalah standar ke-11 untuk Guardian Night. Ucap Yehua, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.